Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video ini. Dalam video ini, kami akan memaparkan mengenai teori-teori pembentukan alam semesta. Selamat menyaksikan. Teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans and Harold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Teori Big Bang. Teori Big Bang atau teori ledakan besar adalah teori yang menyatakan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Pada awalnya, terdapat kumpulan kabut raksasa yang berputar pada porosnya sehingga menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut tersebut terlempar keluar dan membentuk cakram raksasa. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar tersebut mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet, termasuk bumi. Teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal dengan teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menggambarkan asal-muasal alam semesta sebenarnya dari gas yang panas. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut, nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika, Forrest Ray Moulton, beserta ahli geologi Thomas Chamberlain, mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Teori bintang kembar. Teori ini telah dikemukakan oleh dua astronom yakni Raymond Arthur Littleton dan Fred Hoyle. Keduanya pun memberikan hipotesa yang memiliki persamaan. Teori bintang kembar menurut Arthur Littleton ini menyatakan jika awal dari terbentuknya tata surya adalah mempunyai dua bintang. Namun, sedemikian cara dan sebab membuat salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan tersebut diakibatkan adanya tabrakan dengan meteor atau planet yang ukurannya sangat besar. Kemudian, sisa-sisa ledakan, yakni berupa debu, gas, dan bebatuan tersebut mengitari bintang yang tidak meledak. Lalu, sisa-sisa ledakan tersebut akhirnya membentuk planet beserta aksesorisnya. Teori bintang kembar menurut Fred Hoyle menyatakan jika dahulu tata surya adalah dua bintang yang memiliki ukuran yang hampir sama. Kemudian, mereka berdekatan dan terjadi ledakan yang sangat besar pada salah satu bintang tersebut, lalu menghasilkan serpihan-serpihan yang lebih kecil. Serpihan yang bertebaran di angkasa tersebut terperangkap gaya gravitasi dari bintang yang tidak meledak, sehingga serpihan menjadi bergerak mengitari bintang raksasa tersebut, sehingga membuat Fred Hoyle mengemukakan pendapatnya jika tata surya dibentuk dengan adanya ledakan bintang kembar. Ia pun menjelaskan proses terjadinya bintang kembar.
Proses tersebut berawal dari adanya matahari dan kembarannya. Kembaran dari matahari tersebut tidak stabil dan akhirnya terjadi ledakan-ledakan yang kecil. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.